Film dimulai bertempat di New York di belakang seorang penjaga gedung bekas rumah sakit terkenal angker di kota ini. Beliau berlari ketakutan sampai membuka paksa ruangan terkunci hanya untuk bersembunyi. Sialnya beliau masuk ke ruangan yang salah dan ternyata yang mengejar merupakan penunggu rumah sakit yang ia jaga. Terlihat semua almari terbuka secara sendiri. Kaca tepat berada di depannya tiba-tiba retak dan anehnya saat beliau mengambil pecahan kaca, bayangan di cermin tidak bergerak sama sekali, malahan menatap dengan tatapan ingin membunuh. Apakah yang terjadi sebenarnya? Sabar karena film baru dimulai. Diperkenalkan, tokoh utama dari film ini bernama Benjamin Carson. Dulunya beliau merupakan seorang detektif. Sebenarnya beliau ini sudah berkeluarga karena depresi yang ia alami akibat tidak sengaja membunuh seseorang. Itulah alasan beliau setiap hari mengkonsumsi pil depresi. Ditambah lagi Ben diusir dari rumah. Sekarang ia tinggal di kediaman adiknya bernama Angie. Everything's gonna be fine. Just go back to sleep. Diperkenalkan seorang yang akan menjadi rekan kerja Ben bernama Lorenzo Sapelli. Kita di belakang gedung bekas rumah sakit yang dulunya dijaga oleh seseorang di scene awal tadi. Gokilnya, Lorenzo sudah bekerja sebagai penjaga di gedung ini selama 15 tahun. Alasan kenapa beliau betah karena jadwal menjaga gedung hanya di pagi hari sampai menjelang sore. Dan jika Ben setuju bekerja di sini, jadwal jaga pada saat malam hari. I do my rounds every 3. That's more than enough. Need the creeps at night. Oh, there you go. Best to keep your eyes away from them. You polish them? Diperjelas seorang di scene awal tadi bernama Gary Lewis. Mungkin karena teror penduduk gedung, setiap cermin yang ada di gedung dibersihkan beliau. Makanya Loren berkata Gary benar-benar terobsesi dengan cermin sialan ini. Setiba di luar, berlari sebentar, kita berfokus ke dalam. Anehnya kaca bergetar secara sendiri. Dan Loren memperlihatkan pos penjagaan yang sekarang milik mereka berdua. Go. Nice. You even got a TV. Diperlihatkan kediaman istri dan anak-anak Ben. Pembantu di rumah bernama Rose. Beliau memberitahu istri Ben bernama Amy bahwa Ben sedang bersama anak-anaknya. Anak pertama bernama Daisy. Anak kedua bernama Michael. Bertepat hari ini Michael berulang tahun, makanya Ben datang tanpa memberitahu Amy yang berakhir percekcokan. I haven't had a drink for over 3 months, Mrs. You want it? What? I've asked you not to drop by with alcohol. We're not talking about people. Doing everything I can to respect your needs. I need to follow so I can see my son on his birthday. Kisah ini nggak penting, intinya Amy masih belum percaya kepada Ben karena setelah pembunuhan Ben mudah temperamental. Efek samping dari hobi barunya minum-minum tanpa batas. Malam pun tiba. Di hari pertama bekerja, ternyata di dalam gedung banyak sekali patung-patung di setiap sudut hangus terbakar. Seperti sedang mengawasi gerak-gerik dari Ben. Teror penunggu mulai terjadi, ada bekas tangan menempel di kaca, anehnya tidak bisa dibersihkan. Dan terlihat juga di kaca pintu berada di belakang terbuka, tapi setelah Ben menengok pintu tertutup. Setibanya di ruangan lain, pintu sebelumnya terbuka tertutup secara sendiri. Pengecekan Ben terus berlanjut. Beliau berusaha menguatkan dirinya karena Ben ini tipe orang yang tidak suka menganggur. Walaupun Ben sudah mendapatkan uang pensiunan, Ben kembali mendapatkan teror melihat bekas tangan. Anehnya, kaca kembali utuh dan Ben melihat seseorang terbakar di dalam cermin. Sesaat ada api juga yang entah berasal dari mana, api tersebut mengarah ke Ben.
Semua hal terjadi merupakan ulah dari penunggu gedung. Ben menemukan dompet milik Candy. Sesampainya di pos, segera mengobati luka. Setelah itu Ben berusaha mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Ben menemukan kertas bertuliskan Executor dan Ben memutuskan kembali mengecek gedung. Ben mendengar suara jeritan wanita sedang kesakitan. Merasa ada yang tidak beres, Ben berlari menuju ke suara. Setibanya di ruangan tempat suara berada, tiba-tiba suara terhenti dan tidak ada orang sama sekali di ruangan ini. Ben kembali mendengar sosok wanita kesakitan berada di dalam kaca, sedangkan di belakangnya tidak ada. Ben mempunyai ide memindahkan kaca agar bisa melihatnya dengan jelas. Di kediaman Amy, Michael juga melihat sosok yang ayahnya lihat berada di cermin kamarnya. Setelah ibunya pergi, Michael kembali melihat sosok wanita berada di cermin. 42-year-old is expected to go on trial night in 2005. Keesokan hari, Ben mendapatkan paket. Pengirimnya merupakan Candy berisi tentang koran-koran gedung yang ia jaga. Merasa ada yang tidak beres, Ben langsung mendatangi Lauren. Sebelum Ben bertanya, Lauren memberikan kabar Candy, pria bekerja di sini, polisi menemukan tewas di stasiun kereta bawah tanah. Stay here. Your ex-colleagues came to pay us a visit. What are you talking? Cops found him dead in a subway station in Harlem. Mrs. Sabelli's waiting for me at home. I gotta go. Ben memutuskan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada Candy dengan mendatangi tempat istrinya bekerja untuk meminta bantuan agar memperlihatkan jasad bernama Candy. Diperkenalkan petugas kamar mayat bernama Peter, beliau memberitahu tempat jasad Candy berada. Scary Lewis. Are you in? Didn't think so. Excuse me. Broke the mirror into pieces so he'd have something to cut himself with. Sorry, excuse me. Arwah Candy menampakkan dirinya dengan berkata Executor. Kali ini Ben ingin melihat berkasnya dan kisah langsung dibawa ke ruangan milik Amy. Ben berkata tentang pecahan kaca dipegang oleh Henry. Di pantulan gambar cermin penuh darah, sedangkan kenyataannya bersih tidak ada darah. Tetapi Amy cuma menganggap akibat pantulan kamera. Setiap perkataan dari Ben dibantah. Amy menganggap Ben sedang berbohong dan masih depresi. Yourself. You can't talk like that around here. Do you think I'm making this up? Do you think I'm fucking lying? Thanks for trying to help. Malam kembali tiba, berfokus ke Angie. Teror penunggu gedung dijaga kakaknya menuju ke adiknya. Saat Amy pergi untuk berendam, jangan fokus ke buah-buahan, melainkan ke cermin. Keesokan hari di kediaman Angie sudah dipenuhi kepolisian. Diperkenalkan dulunya rekan kerja dari Ben bernama Larry. Betapa terkejutnya Ben gara-gara beliau kerja di gedung terkenal angker, adik semata wayangnya menjadi korban. Where the fuck is my sister? Larry, what the hell are you doing here? Singkat cerita, Ben melampiaskan amarahnya ke cermin dengan berusaha menghancurkan kaca. Tentunya sia-sia, setiap peluru yang dihempaskan ke kaca kembali seperti semula. What do you want from me? What do you want?
menandakan bahwa penunggu kaca meminta Ben mencari seorang yang bernama Esseker. Sesampai di kediaman, Ben meminta temannya untuk melacak seorang yang bernama Esseker. Ben memulai penyelidikannya dengan mencari informasi awal mula dari kebakaran. IRS and DMV. Where? Bears are guilty. Bears are guilty. Bears are deadly Mayflower face. The bears in the store were the ones that brutally killed his wife. Ben meminta dicarikan informasi lain tentang seorang yang bernama Teres Bendy mengenai tempat terakhir sebelum dia mati dan kisah dibawa ke tempat kerja Ben dahulu. Kita panggil saja Yanto. Beliau memperlihatkan rekaman terakhir Bendy. You'll see they speak for themselves. They killed my Helen in order to destroy the mirror. They asked me to find Esseker. Oh my God. I don't know who Esseker. Ben menyadari hal sudah Bendy alami persis seperti yang sedang ia alami dan pasti berakhir sama jikalau tidak menemukan Esseker. Setiba di kediaman Amy, Ben memindahkan semua kaca berada di cermin. Sweetheart, just give me a second. I gotta take care of a couple things. Don't look scared. Everything's fine. I think it looks nice. Take the kids downstairs right now. Right now. Penjelasan Ben kepada Amy tentang hal sudah dialaminya dan semua penyelidikan yang sudah ia telusuri tidak dipercaya Amy sama sekali. Old, I have to protect him. I'm gonna show you. What are you doing? I'll show you. And let's go back and. How you going completely mad? It's not happening. Saat perjalanan, teror penunggu terus berlanjut dengan menampakkan wujud Angie sampai hampir membuat Ben akan celaka. Ben kembali mendapatkan petunjuk. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Ben menemukan dulunya merupakan sebuah pintu masuk ke suatu tempat. Ben meminta bantuan ke Larry untuk mencarikan pasien atau karyawan dengan nama Esseker. Setelah 1 jam, Larry mendapatkan berkas seorang bernama Anna Esseker menjelaskan Anna ini merupakan pasien. Dia ditempatkan di ruangan perawatan Peseko di bawah penanganan Dr. Ken. Suatu hari 6 Oktober 1952, perawat menemukan semua pasien berkumpul di ruangan utama dalam keadaan tewas secara tragis. Sedangkan Dr. Ken tewas di hari pertama kesaksiannya, memotong pergelangan tangan dengan pecahan kaca. Thanks for your help. Good luck. Semakin diperjelas penyakit yang dialami Anna bernama skizofrenia, menyebabkan kemunduran dari dunia nyata, menghayal, dan reaksi kekerasan. Dijelaskan juga Anna Esseker dikeluarkan dari rumah sakit 2 hari sebelum pembantaian. Di kediaman Amy, beliau mendengar Michael berbicara sendiri di depan cermin. Saat Michael pergi, Amy melihat bayangan tidak ikut pergi. Melihat kejadian barusan, Amy langsung mengabari Ben. Amy, just tell me what happened. There's something in the house right now. I'm so scared. Amy bersama Ben menutupi semua kaca yang ada di kediamannya. Sebelum Ben pergi ke tempat Anna, beliau meminta Amy tetap berlindung di rumah.
akhirnya berhasil menemukan jalan ke tempat anak Ezekiel dengan ditandai salah satu kotak pos. Setibanya di suatu rumah diperkenalkan Jimmy dan si ibu, kita panggil saja Yono. Mendengar penjelasan dari Ben tentang Ezekiel, Yono menyuruh Jimmy memanggilkan kakeknya. Tell Grandpa's a man here's asking about his sister. Si kakek kita panggil saja Ani karena merupakan saudara dari Anna. Sambil berjalan, beliau menceritakan tentang Anna. Serangan Anna sangatlah kuat sampai si ibu tidak mampu mendengar teriakannya. Semua pendeta, dokter, dukun dari seluruh negeri ini tidak ada yang bisa menolong. Beliau memperlihatkan ruangan tempat Anna berada saat masih berada di rumah. Kane, from New York. Personality disorder. Under his care, Mrs. Matthews. He rejected the idea of demonic possession. She died there with all of Kane's other patients. Dengan tekanan yang dilancarkan Ben dengan bukti-bukti yang mengarah bahwa Anna masih hidup, beliau akhirnya memberitahukan lokasi Anna sekarang berada, bertepat di biara Augustine di Jalan Red Flat. Death, do not make me threaten you. St. Augustine's Monastery on the road to Rome. Setiba di dalam diperlihatkan perawakan anak Ezekiel, seseorang yang dicari-cari sama korban gedung. My name is Benjamin Carson. What is it you want, Mr. Carson? Please, Miss Essiker, I came all this way to ask you. Sit down, Mr. Carson. Anna berkata, cermin-cermin hanyalah jendela dalam dunia kami. Itu bukan permintaan dari cermin untuk menemukanku, tapi dari apa yang terperangkap di dalam sana. Setelah setiap hari dimasukkan ke ruangan cermin, ada sesuatu yang lain meninggalkan badan dan masuk ke dalam cermin. Sejak hari itu, cermin-cermin mengumpulkan jiwa-jiwa dari orang yang terbunuh. Dan jika pergi ke tempat itu bersamamu, kemungkinan membuat iblis bisa menyeberangi perbatasan kembali ke dunia nyata. And your family. That's all I can do. World. Do you understand what that means for my family? Days ago, my sister was murdered. Just take the photo. Beralih ke kediaman Amy terbangun sebab telepon berbunyi. Sebelum Ben menjelaskan, Amy baru menyadari Michael tidak ada di dekatnya. Betapa terkejutnya Amy melihat keadaan rumahnya dan memberitahu Ben seseorang telah mengelupas semua cermin. Merasa keluarganya sedang terancam, Ben menjelaskan rencana nekatnya. My family's not dying tonight. Di lain sisi, Daisy terbangun mendengar suara ibu sedang memanggil berada di kamar Michael. What are you doing in there? Untungnya Amy berhasil menyelamatkan anaknya, bergegas memberikan pengobatan pertama. Sebelum pergi, menegaskan untuk tidak keluar dari ruangan ini. Akhirnya Amy berhasil menemukan tempat Michael bersembunyi, tetapi tidak menyadari yang ia lihat bukanlah Michael yang asli. For me, sweetheart. Beralih ke gedung, semua arwah korban berani menampakkan dirinya melihat Anna berada di dekat mereka. Setiba di ruangan cermin, Anna berkata, semua ini untuk keluargamu. Di sisi lain, di kediaman Amy, Michael sudah terperangkap membawa Michael ke dimensi lain. Berlanjut ke Anna, semua arwah korban berusaha keluar dari cermin sampai menyebabkan gempa saat Anna membuka mata. Sudah dipastikan arwah terperangkap bisa terbebas dan iblis yang semula berada di tubuh Anna semasa kecil kembali memasuki Anna. Tentunya membuat Ben kewalahan sampai terlempar beberapa kali.
Kisah diakhiri keesokan harinya di Black Band berhasil selamat dari reruntuhan. Di depan gedung sudah banyak kepolisian, tetapi anehnya semua orang tidak melihat keberadaan Ben. Dan sekarang Ben lah yang terjebak di cermin dengan ditandai semua tulisan terbalik. Pak Mamat hobi micet tamat. Gimana menurut kalian pembahasan film hari ini? Jangan lupa ramaikan kolom komentar. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan kebanyakan ngaca. Saya Agaci undur diri, jangan lupa subscribe jika suka, jika tidak suka boleh komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.